Homeschooling Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar adik-adik di rumah? Pasti baik ya kak. Oke, ketemu lagi di kegiatan life skill class kita hari ini bersama dengan Kak Firda dan Kak Devina. Nah, terlihat sekali ya adik-adik ya, sudah ada nih di tampilan depan kita ya Kak ya. Betul. Life skill class kita hari ini ngapain ya Kak Devina? Hari ini kita akan cooking nih kak. Wow, cooking apa tuh? Nah, cooking kita ini ada kaitannya dengan buah strawberry. Wah, buah strawberry. Betul. Kita akan buat apa ya Kak Devina? Biar nggak penasaran, langsung aja kak. Kita akan membuat strawberry cheesecake. Nah, strawberry cheesecake ini adalah salah satu makanan yang sedang ini ya Kak ya. Betul banget Kak Firda. Contohnya bisa dilihat nih macam-macam strawberry cheesecake yang mungkin adik-adik temukan di sekitar rumah kalian ya. Atau yang biasa adik-adik tahu nih. Nah, berarti strawberry cheesecake ini menggunakan bahan utamanya yaitu buah strawberry. Oke, kalau misalkan mau diganti dengan yang lain bisa nggak ya Kak ya? Nah, karena kan sesuai judulnya nih Kak, strawberry cheesecake. Nah, pasti harus menggunakan buah strawberry. Benar banget. Jadi kita akan memanfaatkan aneka strawberry dan juga varian lainnya ya Kak ya yang berkaitan dengan strawberry. Kalau begitu langsung aja ya Kak Devina ya. Kita langsung aja ke alat bahan dan proses pembuatannya. Oke adik-adik, nah bahan pertama yang kita butuhkan yaitu adalah whipped cream. Nah di sini Kak Devina sudah menyediakan whipped cream bubuk ya dengan merek Fondant. Nah adik-adik bebas mencari di rumah masing-masing ya, terserah mau whipped cream yang bubuk, bisa juga whipped cream yang memang sudah jadi seperti itu. Nah kemudian di sini Kak Devina juga ada Procis Pridi atau keju oles. Nah, keju oles ini digunakan untuk kita membuat cream cheese-nya. Nah, keju oles ini teksturnya seperti krim ya, jadi jangan sampai salah. Jangan sampai keliru dengan keju cheddar atau yang batangan, karena nanti akan lebih lama untuk melarutkannya. Nah, kemudian di sini Kak Devina sudah ada selai strawberry. Nah, nanti adik-adik bebas mencari di supermarket atau di pasar. Nah, merek apapun bebas, pokoknya selai strawberry. Oke, next di sini ada gula pasir. Nah, gula pasir ini untuk kita campurkan di dalam adonan agar-agar yang menjadi layer cheesecake-nya nanti. Nah, kemudian di sini ada strawberry. Nah, ini adalah bahan utama yang akan kita butuhkan. Nah, ini Kak Devina menggunakan strawberry yang ukurannya kecil ya. Nah, bebas adik-adik bisa menggunakan strawberry dengan jenis apapun, ukuran besar, ukuran kecil boleh. Nah, selanjutnya ada biskuit Marie Regal. Nah, ini adik-adik bisa menggunakan biskuit yang sama dengan Kak Devina ataupun biskuit merek lain. Pokoknya biskuitnya seperti ini ya. Nah, kemudian di sini juga ada butter. Nah, nanti butter ini akan kita lelehkan. Nah, untuk campuran biskuit sebagai layer cheesecake-nya. Oke, nah untuk butter ini adik-adik bisa sebenarnya menggunakan unsalted butter ya, karena memang nanti rasanya tidak terlalu asin. Nah, tapi karena kita membuatnya versi ekonomis dan mudah untuk ditemukan adik-adik di rumah, jadi kita mengganti unsalted butternya dengan menggunakan butter ini. Kebetulan Kak Firda dan Kak Devina menggunakan merek Blue Band ya Kak ya, tapi untuk varian cookies dan biskuit. Begitu ya adik-adik ya, jadi nanti teksturnya tidak terlalu berminyak begitu. Next Kak Devina. Oke, nah di sini ada agar-agar. Nah, di sini Kak Devina menyediakan agar-agar yang berwarna merah ya. Nah, kenapa warna merah? Karena agar
sama nih dengan tema cooking kita, strawberry cheesecake. Jadi sama warnanya merah ya Kak ya. Bener. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir bahannya adalah susu kental manis. Nah, susu kental manis ini kita akan gunakan untuk campuran dari cream cheese-nya gitu. Jadi susu kental manis ini mereknya terserah ya. Tuh. Oke, nah jangan lupa nih kita juga butuh air ya adik-adik ya. Jadi di sini Kak Firda dan Kak Devina sudah menyiapkan air mineral, bebas ya mau air apapun itu. Jadi nanti kita bisa menambahkan sebagai bahan utama juga. Nah adik-adik untuk perlengkapannya sendiri di sini Kak Firda memiliki atau menyiapkan gelas takar. Ini opsional ya adik-adik ya. Kemudian ada sendok, whisker ini sebagai pengganti mixer ya Kak Devina ya. Betul. Tapi kalau mau cepet, kalau adik-adik punya mixer boleh banget pakai mixer aja. Ada pisau, kemudian di sini juga ada centong ya, centong sayur, dan ada spatula. Jangan lupa kita juga memerlukan telenan ya adik-adik ya. Jadi ini untuk memotong-motong buah stroberinya nanti. Kemudian di sini Kak Firda dan Kak Devina punya plastik nih. Nah, kira-kira untuk apa sih plastik ini? Ini sebagai salah satu trik atau cara aja ya. Nanti kita akan menghancurkan untuk biskuit Marie Regalnya. Nah, di sini nantinya Kak Firda akan membuat strawberry cheesecake-nya itu dalam bentuk cup ya adik-adik ya. Jadi di sini Kak Firda sudah menyiapkan cup plastik, bebas bentuknya silahkan. Atau barangkali adik-adik punya loyang juga boleh digunakan. Begitu ya adik-adik ya. Nah, sebagai informasi aja, adik-adik silahkan bisa menyesuaikan bahan-bahan yang ada. Kalaupun misalkan adik-adik hanya menemukan beberapa aja, nggak apa-apa adik-adik. Atau mau nanti layernya ditambahkan apa lagi yang bernuansa strawberry gitu ya Kak Devina. Betul Kak. Boleh banget ya. Jadi ini bebas, ini sebagai referensi aja bagaimana kita membuat strawberry cheesecake yang sederhana. Begitu ya Kak Devina ya. Iya. Oke, kayaknya udah gak sabar. Langsung aja yuk kita ke proses pembuatannya. Langkah pertama, kita akan menghancurkan biskuit Marie Regalnya. Nah, di sini kita akan masukkan biskuitnya ke dalam plastik. Ini Kak Devina tangannya sudah bersih ya, sudah cuci tangan tadi. Nah, kita hancurkan dikit-dikit dulu. Nah, setelah dimasukkan ke dalam plastik bisa langsung kita remas-remas sampai biskuitnya hancur. Nah, kalau misal adik-adik tidak kuat nih tangannya untuk meremas biskuitnya, nah bisa menggunakan alat bantu seperti chopper, nah ataupun benda-benda yang keras ya Kak ya. Iya benar. Tapi kayaknya nggak sekeras itu ya adik-adik ya. Jadi bisa langsung atau dipukul-pukul gitu ya pakai tangan ya. Kayaknya bisa. Oke, nah langkah kedua kita akan melelehkan butter. Nah, di sini Kak Devina melelehkan butternya di atas rebusan air ya, biar nanti tidak pecah ketika dipanaskan. Baik, nah adik-adik untuk jumlah butternya adik-adik bisa menyesuaikan dengan banyaknya biskuit yang digunakan ya adik-adik ya. Nah, karena Kak Firda ini cukup banyak nih untuk porsinya nanti, jadinya diperkirakan aja ya adik-adik ya. Ini sebenarnya tidak ada takaran khusus ya, atau harus seberapa begitu ya. Jadi hanya perkiraan aja, tinggal menyesuaikan porsinya aja. Nah, ini tidak perlu terlalu banyak ya untuk butternya, karena kebetulan kita pakai margarin atau butter yang biasa ya. Jadi akan menghasilkan rasa yang sedikit asin ya adik-adik ya. Beda lagi nanti kalau kalian menggunakan unsalted butter.
Oke, nah ini untuk biskuitnya yang sudah dihancurkan, ini sesuai selera ya. Adik-adik boleh banget kalau misalkan mau teksturnya halus, tapi tidak wajib halus ya adik-adik ya. Hanya menyisakan serpian-serpian aja kayaknya nggak masalah, karena nanti akan menyatu juga nih dengan butternya. Oke, nah adik-adik bisa perhatikan ya, ini sudah Kak Firda dan Kak Devina haluskan, masih ada sisa tekstur seperti ini, nggak apa-apa adik-adik. Nah, jadi anggap aja nanti memang biskuitnya agak sedikit bertekstur ya, jadi sesuai selera. Kalau misalkan kalian mau yang halus banget nih kayak gini ya, boleh banget ya, silahkan. Oke, selanjutnya langkah yang kedua, karena kita tadi sudah memanaskan margarin ya Kak Devina ya, kita tinggal campur aja sambil kita bisa aduk-aduk ya. Jadi ini nanti untuk tekstur biskuitnya akan mengental atau memadat ya adik-adik. Nah, diusahakan adik-adik ketika mencampurkan butter yang sudah dilelehkan, nah ini sedikit demi sedikit ya, biar tidak terlalu menggumpal. Jadi biar rata di semua permukaan. Ini aromanya ada gurih-gurihnya ya Kak Devina ya. Betul, kayaknya gini aja udah enak ya Kak. Iya. Ini sudah ada aroma susu yang berpadu dengan aroma asin gurih. Nah, kalau misalkan adik-adik menggunakan cetakan loyang ya, bebas. Jadi langsung aja bisa kita siapkan cetakan yang akan kita gunakan. Nah, karena ini nanti bentuknya adalah berlayer-layer ya adik-adik ya. Jadi benar-benar kita akan memanfaatkan waktu yang ada. Jadi ini nanti prosesnya gampang tapi panjang, begitu ya Kak Devina ya? Betul Kak, jadi adik-adik harus sabar ya ketika membuat ini. Oke, tinggal kita tuangkan aja ke cetakan-cetakan yang sudah kita siapkan. Nah, sambil kita tata-tata ya adik-adik ya, sambil kita agak bejek-bejek. Oke, step selanjutnya kita akan membuat cream cheese. Nah, yang pertama kita akan buat whipped creamnya terlebih dahulu. Nah, ini kurang lebih takarannya 150 gram ya. Nah, 150 gram ini kebetulan adalah satu kemasan ini ya adik-adik ya, yaitu 150 gram. Jadi kita bikin satu resep gitu ya Kak ya? Betul. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita campurkan dengan air es. Nah, air yang sudah dingin sedikit demi sedikit. Nah, tadi kalau kita sesuai dengan takaran tata cara whipped creamnya itu 300 ya Kak? Betul. Tapi kita menyesuaikan ya dengan. Oke, kita tuangkan sedikit demi sedikit. Ini aromanya manis-manis vanili gitu ya kayak. Kita kocok aja terus ya adik-adik ya, sampai nanti teksturnya mengental. Nah, kalau ini sesuai takarannya atau sesuai resepnya itu adalah 300 ml air es. Tapi nanti kita sesuaikan ya.
Untuk lebih mudahnya, adik-adik bisa menggunakan mixer ya adik-adik ya. Tapi karena ini kita memanfaatkan barang yang ada, jadi Kak Firda dan Kak Devina menggunakan whisk. Nah, nanti teksturnya akan mengembang ya adik-adik ya. Oke adik-adik, nah ini whipped creamnya sudah jadi seperti ini ya. Teksturnya sangat padat. Nah, sudah tidak cair lagi. Jadi sudah berbentuk krim ya. Nah, setelah itu kita lanjut akan membuat cream cheese. Nah, kita akan menuangkan keju spready atau keju oles. Nah, untuk takaran kejunya ini disesuaikan ya Kak Firda ya. Benar, sesuai selera ya adik-adik. Kalau ini Kak Devina sama Kak Firda karena bikin porsi banyak, kita menggunakan 1 kemasan penuh. Nah, jadi untuk keju oles itu kurang lebih bentuknya seperti ini ya adik-adik ya. Jadi teksturnya lembut sekali. Jadi ini lebih memudahkan kita untuk mencampurkan semua bahannya bersama dengan whipped creamnya. Nah, ini kebetulan untuk whipped creamnya ini sudah ada rasa manisnya ya Kak Devina ya. Betul Kak. Jadi kita tidak perlu menambahkan gula. Kalau misalkan adik-adik ingin yang langsung ya tanpa ada penggunaan whipped cream yang dikocok-kocok, bisa dengan menggunakan cream cheese ya Kak Devina. Betul. Nah, akan tetapi harganya juga lumayan ya. Iya, nah jadi adik-adik bisa kalau nggak mau ribet ya Kak Firda, nah itu bisa cari di supermarket. Nah pasti adik-adik akan ketemu tuh yang namanya cream cheese, jadi langsung jadi. Baik, nah adik-adik ini sudah menyatu ya antara keju dengan adonan whipped creamnya. Nah adik-adik bisa koreksi rasa. Jadi karena ini kayaknya kurang sedap gitu ya, kita tambahkan sedikit susu kental manis. Nah ini opsional ya adik-adik ya. Barangkali kalau misalkan adik-adik merasa bahwa sudah manis, ya sudah, berarti tidak perlu dicampurkan gula ataupun susu kental manis. Baik, nah ini sudah menyatu ya adik-adik ya. Jadi kita nanti akan memisah adonannya menjadi 2, karena nanti kita akan menambahkan varian yang lain. Wah, jadi apa ini? Prok. Oke, kita pisah sama banyaknya ya. Selanjutnya kita membutuhkan selai ya. Kalau misalkan adik-adik mau bikin selai strawberry sendiri boleh, tapi karena kita mau praktis aja, jadi kita tuangkan selai strawberry langsung di adonan yang sudah kita pisah. Nah, jadi nanti variasinya satunya berwarna putih, satunya ala-ala cream cheese strawberry gitu ya Kak ya. Betul. Nah, nanti ini kita akan buat jadi warna pink. Nah ini dia adik-adik hasil cream cheese yang sudah kita campurkan dengan selai strawberry. Jadi ini krimnya warna pink. Nah nanti kita akan jadi 4 layer ya Kak. Nah ini nanti yang krim yang berwarna pink ini akan jadi layer paling atas. Seperti itu.
Oke, nah selanjutnya kita bisa menyiapkan ya untuk cetakan dan sudah yang tadi sudah diisi biskuit. Nah, di sini untuk lebih praktisnya, jika kalian menggunakan cupcake kayak gini nih ya, adik-adik ya, kalian membutuhkan plastik segitiga. Jadi kita akan fokus ke adonan atau whipped cream yang putih dulu. Nah, kita masukkan untuk whipped cream yang putih ya, adik-adik ya. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan loyang, nah jadi tinggal dioles-oles. Pastikan loyangnya yang bisa terbuka ya, adik-adik ya. Baik, kemudian kita gunting ya ujungnya ya. Nah, selanjutnya kita akan menuangkan whipped cream-nya ya, adik-adik. Nah, supaya lebih rapi ya, adik-adik. Oke, nah ini kita sudah sampai di layer kedua ya adik-adik ya, yaitu whipped cream yang sudah kita masukkan di atas permukaan biskuit dengan butter tadi. Nah, selanjutnya kita akan masukkan ke lemari pendingin ya adik-adik ya, bisa kulkas ataupun freezer. Kurang lebih 15-20 menit sambil nanti kita akan memulai persiapan layer ketiga, yaitu Kak Firda akan memberikan puding. Baik, kita akan membuat layer selanjutnya ya adik-adik ya. Jadi di sini Kak Firda sudah menyiapkan agar-agar berwarna merah. Jadi ini agar-agar ya, bukan puding ya. Nah, Kak Firda tuangkan ke dalam wadah atau panci yang akan kita gunakan ya. Kemudian kita tuangkan air ya adik-adik ya. Jadi sebelum kita panaskan, kita akan mengaduk terlebih dahulu sampai dengan teksturnya yang tidak mengering. Nah, ini untuk gulanya opsional ya adik-adik ya. Jadi sesuai dengan petunjuk. Oke, kita angkat semuanya. Ini 5 sendok. Jadi tergantung dengan petunjuk agar-agar yang kalian miliki. Nah, Kak Firda menuangkan air ya. Di sini Kak Firda butuh sekitar 600 sampai 700 mili air. Nah, kita aduk dulu sampai larutan gula dan cairan agar-agarnya bisa menyatu ya adik-adik ya. Nah, ini kebetulan untuk satu saset agar-agar kita bisa menambahkan 4 gelas air. Nah, tapi Kak Firda tidak akan menambahkan sesuai takaran ya. Jadi Kak Firda pengen lebih kental nantinya untuk agar-agarnya, lebih keras gitu ya. Jadi Kak Firda akan mengurangi air. Adik-adik juga nanti bisa menyesuaikan ya, sesuai selera ya. Oke, jika sudah cukup rata dan larut ya adik-adik ya, baru kita nyalakan kompornya.
Ya, kalau Kak Fida masaknya biasanya seperti itu ya adik-adik ya. Oke, nah adik-adik ini sudah mendidih ya adik-adik ya. Artinya untuk larutan agar-agarnya sudah siap. Mungkin kita bisa koreksi rasa ya adik-adik ya. Oke, nah ini sudah mendidih ya adik-adik ya. Bisa kita matikan apinya. Kemudian kita tunggu dulu sampai tidak terlalu panas ya adik-adik ya, tapi juga tidak menjadi padat. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa siapkan tadi untuk cupcake yang sudah kita masukkan ke freezer. Jadi bisa kita ambil untuk kita tuangkan nih nantinya menjadi layer ketiga. Oke, nah ini kita akan tuangkan ya adik-adik ya, perlahan ke lapisan cupcake yang sudah kita dinginkan tadi. Baik, nah setelah kita sudah mendiamkan ya ke dalam freezer, kita masukkan layer selanjutnya ya adik-adik ya. Jadi ini adalah whipped cream yang sudah kita beri selai strawberry. Kita masukkan kembali ke dalam plastik segitiga, atau kalau misalkan adik-adik pakai loyang tinggal dioleskan aja. Nah, ini whipped cream yang sudah kita beri selai strawberry ya adik-adik ya. Jadi cream cheese dan selai strawberry rasanya enak banget ya ini ya. Jadi ada asam-asamnya. Nah, nanti untuk langkahnya tetap sama ya adik-adik ya. Setelah kita lapisi dengan layer selanjutnya, kemudian kita dinginkan kembali. Nah, tapi kalau ini nanti kita tempelkan stroberi ya adik-adik ya, baru nanti kita dinginkan. Oke, nah kita masuk ke langkah yang terakhir ya adik-adik ya. Ini stroberi yang sudah Kak Fida siapkan. Jadi ini sudah Kak Fida cuci bersih begitu ya. Nah, ini boleh kita variasikan ya adik-adik ya. Terserah mau bebas seperti apa. Nah, yang mana nanti akan kita gunakan sebagai topping.
Nah, ini dia nih adik-adik hasil dari strawberry cheesecake kita hari ini. Wah, bisa adik-adik perhatikan ya, ini sudah kita beri topping strawberry di atasnya. Nah, kemudian kita juga sudah membentuk beberapa layer ya adik-adik ya. Kalau misalkan layernya tidak terlalu rapi nggak apa-apa ya, asalkan nanti rasanya dijamin pasti enak ya adik-adik ya, karena ada perpaduan antara biskuit renyah regal, kemudian juga ada layer whipped cream ya adik-adik ya, yang tadi kita sudah beri cream cheese, kemudian ada layer puding atau agar-agar merah, kemudian juga yang terakhir adalah perpaduan whipped cream cheese dan juga selai strawberry. Kemudian kita tinggal padukan dengan topping strawberry di atasnya. Wah, jadi silakan bisa membuat strawberry cheesecake. Nah, kreasi dari adik-adik nih, mau dibuat cupcake seperti ini, seperti Kak Firda boleh banget. Atau misalkan kalian menggunakan loyang atau dengan aneka bentuk yang mungkin adik-adik miliki di rumah, boleh banget adik-adik. Nah, pastinya rasanya enak ya adik-adik ya. Jadi nanti ketika memakannya, adik-adik tinggal menggunakan sendok kecil aja. Wah, nah ini adalah proses akhir ya adik-adik ya, yang mana ini nanti akan Kak Firda masukkan dulu ke dalam freezer kurang lebih selama 30 menit. Jadi nanti untuk krim dan stroberinya itu nanti akan menyatu ya adik-adik ya, sehingga teksturnya lebih benar-benar terasa. Oke adik-adik, kalau begitu untuk tugas pengumpulannya seperti biasa ya adik-adik ya. Jadi tugasnya berupa 3 buah foto dokumentasi, yang mana 2 buah foto dokumentasi ketika adik-adik melakukan proses pembuatan strawberry cheesecake ini, dan 1 foto dokumentasi akhir yaitu hasil akhir strawberry cheesecake adik-adik beserta dengan foto diri seperti ini. Nah, jangan lupa ya kirimkan ke WhatsApp Kak Firda di nomor biasanya. Kak Firda tunggu sampai Kamis minggu depan. Begitu ya adik-adik ya. Silakan mencoba di rumah. Semoga kegiatan LSC Cooking hari ini kita bermanfaat. Nah, barangkali ini bisa menjadi ide jajanan Ramadan. Wah, atau lebaran ya nanti ya. Wah, ini juga bisa banget nih untuk dinikmati bersama dengan keluarga. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan kegiatan LSC kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kegiatan LSC berikutnya. Dadah!